didatangi di rumah. Yang datang itu preman, sekelompok preman. Ya. Saya katakan preman karena memang mereka jasa bayaran. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang harusnya tidak boleh mengganggu satu petani kita. Kalau di naskah akademik itu kita temukan ada plagiasi sebanyak 60, kurang lebih 60% lah. Padahal dosen-dosen UNED itu yang garap naskah Oh akademik. gitu. Dengan anggaran berapa miliar itu. Nggak usah kalau lahan yang mau ditanami padi tidak ada. Lantas kira-kira 20 tahun lagi anak-anak kita makannya dari mana? Benar. Kawan dialog dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana itu merupakan hak asasi yang sangat mendasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28A dan 28C Undang-Undang Dasar 1945, juga sesuai dengan artikel ke-25 Universal Declaration of Human Rights, junto artikel ke-11 International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, di mana hal tersebut telah diratifikasi oleh negara kita melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah di Republik ini dari 513 kabupaten lainnya yang memiliki permasalahan hampir sama, yaitu alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Khususnya adalah alih fungsinya menjadi perumahan. Hal ini pastilah menjadi ancaman yang serius bagi kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita bangsa kita. Kami coba sajikan data impor beras nasional yang dimiliki oleh BPS dari tahun 2022, 2023 sampai 2024. 2022 impor kita 429.207,3 ton. 2022. 2023 menjadi 3.062.857,6, dan 2024 sudah menyentuh angka 4,5 juta. Nah, pertanyaannya kemudian, alih fungsi lahan pertanian itu untuk siapa sih? Benarkah untuk rakyat atau ada pihak lain? Lah untuk itu syukur alhamdulillah kami punya 3 kawan dialog di sini yang masing-masing akan menyampaikan pandangannya, menyampaikan data, ada fakta yang kemudian bersama-sama mungkin kita bisa carikan jalan keluar bagaimana seharusnya persoalan ini. Yang pertama ada Mas Jaki. Saya panggil Mas ya. Siap. Panggil Pak kok. Tuaan. Iya. Siap. Mas Jaki ini adalah salah satu perwakilan dari warga Dusun Sumberjo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Ya. Yang kedua, kalau nggak ada aktivisnya nggak enak. Mau ngundang semua, studionya nggak cukup. Ada Mas Hadi, saya panggilnya. Ya, siap. Atau nama lengkapnya Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Mas Hadi Yusuf ini kebetulan dari cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Benar ya saya menyebutnya ya? Benar. Kalau salah, ayah ini. Yang ketiga, alhamdulillah ada Mas Chandra Arifianto. Beliau hari ini alhamdulillah menjadi perwakilan kita di gedung DPRD Kabupaten Jember. Beliau ada di Komisi B. Di Komisi B. Mungkin sebelum kopinya bisa diminum nggak apa-apa, yang mau merokok silahkan. Siap.
Saya takut diprotes. Jember ini adalah salah satu penghasil tembakau. Kalau rakyatnya tidak boleh menikmati hasil tembakau, waduh, celaka juga kita, ya kan? Saya mau tanya ke Mas Jaki. Siap. Mas, warga Sumberjo itu kok berani demo menolak, yang lain ini kan diem-diem saja, ya kan? Iya, iya. Itu emang sengaja, tidak sengaja, atau bagaimana, Mas? Saya awali dari cerita sedikit ya. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan sekali atau dua kali. Jadi di tahun 2019 itu pernah ada masalah yang sama sebelum kejadian yang kemudian kita musyawarah di DPR ya. Ya. Kita diundang ke sana. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada masalah di lahan yang sama. Ada sekelompok orang atau pengusaha ya. Jadi dia bikin plang dengan banner, ditaruhlah di tengah sawah itu. Saya kurang ingat persis kata-katanya gimana, cuman Intinya mau dibangun perumahan. Ya, akan dibangun Ya. kan seperti itu. Kemudian tindakan warga adalah ya karena kebetulan di sana mayoritas petani, Mas. Ya. Dia kemudian menyobeknya. Sobek, pasang lagi, sobek lagi, ya sampai cenderung ya ada tindakan anarkis lah. Kemudian di 2019 sempat mereda karena ya mungkin nggak kondusif ya mau dibangun dengan keadaan yang seperti itu. Saya pikir tidak kondusif. Waktu itu saya belum masuk ke ranah itu. Di tahun 2002 kalau tidak salah rentannya Februari Maret ya, Februari atau Maret itu bisa dicek nanti ada di berita online itu. Oke, saya Nah, baca itu. ya. Itu kemudian kita berpikir keras, Mas. Berpikir keras gimana kalau misalnya dengan cara yang sama akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Kita kemudian berpikir ada ya yang menginisiasi waktu itu. Kita diskusi. Karena kebetulan di Sumberjo itu ada sebuah kumpulan ya rakyat peduli lingkungan, Ya. warga peduli lingkungan. Kita kumpul, habis itu gimana kita menanggapinya gimana? Akhirnya mengarah kepada kita bersurat, Mas. Awalnya bersurat. Bersurat. Kepada? Waktu itu ke Cipta Karya, Oke. PDSP, Bupati, kemudian Polsek, Polres, dan Ramil, Ya. camat, kelurahan, kita tembusi semua itu, Mas, usaha itu. Itu tidak langsung kita memperoleh hasil sebenarnya. Kita cukup ya Inti suratnya warga tidak sepakat ya menolak. atas Iya, menolak. rencana pembangunan perumahan di wilayah Iya. Sumberjo. Alih fungsi lahannya itu. Ya. Jadi dari lahan sawah jadi perumahan. Hmm. Padahal mayoritasnya di sana kan petani, Mas. Hmm. Nah, singkat cerita kita sebelum di Banmus di DPR itu, kita itu sempat musyawarah warga dari level Oke, di warga lingkungan, bermusyawarah, ya, kemudian sikapnya adalah ke kelurahan juga. Oke. Nah, sempat turun tuh satu truk warga itu. saya Nah. pernah lihat videonya yang di depan gerbang itu. Ya, benar itu. Nah, itu. Akhirnya disitulah kemudian kita dapat sinyal baik. Kita diundang. Oleh? Oleh DPR. Oke. Nah. Diundang ya, Diundang. tidak melakukan aksi, bukan demo bahasa jenengan demo. Tidak. Demo yang dimaksud pada saat di kelurahan. Oh. Gitu. Nah, kita- Akhirnya ke DPR nih diundang. Ya, Setelah nyampe diundang. DPR gimana? di DPR sambutan ya bagus lah, lumayan bagus lah. Intinya apa yang dibicarakan di situ? Pada saat itu DPR mengatakan bahwa ini harus dihentikan karena kita dapat kan peta lahan dari PTSP. Oke. PTSP punya Cipta petanya. Karya. Cipta Karya punya peta ya? Punya. Oke. Nah, di Cipta Karya itu kemudian dipetakan ada lahan hijau, Oke. kuning, merah. Oke, Nah, oke. di daerah kita itu termasuk lahan hijau sehingga fungsinya harus dikembalikan. Itu Oke. intinya. Oke. Kita minta waktu itu juga di polis lain sebenarnya, Oke. biar tindakannya kelihatan nyata. Hmm. Hanya saja waktu itu tidak dilakukan
Cuman alhamdulillahnya itu dihentikan sampai saat ini. Walaupun ya kita memang fokusnya ke lingkungan Oke. kita ya waktu itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang mendasari kemudian kok warga Sumberjo kemudian tidak mau? Kan ada dasarnya pasti. Iya jelas Ya, jelas. apa yang mendasari itu? Persamaan persepsi warga. Karena kita itu masyarakatnya petani, Mas. Oh, jadi merasa merasa bahwa jika sawahnya dijadikan perumahan, habis mata pencahariannya. oke, sumber Itu. utamanya itu ya, Iya. sumber pekerjaannya, sumber hidupnya. Termasuk irigasi, Mas. Oh, Di sana itu irigasinya sangat bagus. Iya. Kalau panen bisa 4 kali setahun. ya, Nah, itu tidak melihat hujan Iya, atau iya, itu. kalau ada perumahan maka seperti wilayah-wilayah lainnya. Iya. Saya juga punya sawah, Mas. Iya. Gara-gara ada perumahan, Jadi orang sawah tani saya juga ya. nggak bisa ditanami, Mas. Siap. Di utara Polsek Wirolegi itu, Nah, dulu kami setahun 2 kali padi, 1 kali tanaman lain. Kan ada perumahan, kemudian irigasinya susah. Kecuali musim hujan ya, kalau curah cuacanya hujannya hujan bagus ya. terus, enggak lah. Tapi kadang kan dulu kan setahun pasti ada beberapa bulan yang tidak hujan, itu kita mandi aja susah. Tapi ada, Mas, yang perlu digarisbawahi di situ bahwa perjuangan kita waktu itu tidak sesederhana itu. Apa Jadi- kemudian setelah kesana kesini, apa kemudian? Ini yang paling saya ingat momennya. Hmm. Jadi waktu itu rumah saya waktu itu masih ngontrak, Mas. Hmm. Masih ngontrak dan saya tinggal masih sama mertua ya. Nah, belum merdeka ekonomi. Iya, iya. jadi waktu itu didatangi di rumah. Yang datang itu preman, sekelompok preman. Ya. Saya katakan preman karena memang mereka jasa bayaran, Mas. Ya. Jasa bayaran. Apa yang dia lakukan? Mereka karena lebih dari satu. Iya. Mereka itu cenderung apa ya? Nyerang ke psikologis kita. Jadi Oke. ke arah mental didownkan seperti itu, Agar? ancaman-ancaman agar ya pergerakan ini berhenti. Ya. Berarti Nah. bagaimana caranya warga yang awalnya bergerak menolak Hmm. itu, karena kalau itu dilaksanakan warganya tidak bisa beli makanan karena tidak punya pekerjaan kan, Ya. itu didorong supaya dihentikan. Ya. Berarti jenengan dianggap provokator waktu itu. Ya, siapa yang provokasi tadi? Sebenarnya tidak langsung ke saya, karena saya itu sebenarnya kalau dikatakan orang lapangan, iya, saya ikut turun, tapi lebih banyak menyusun naskah di belakang layar, kemudian iya, diskusi iya. seperti itu. Nah, waktu itu karena kita dikepung, itu saya ingat sekali itu. Mungkin ada 7 sampai 8 orang. Saya ingat. Jadi saya waktu itu lari ke dapur, ambil gas yang masih ada isinya. Mau diapakan, Mas? Nah, enggak, bukan mau dibandingkan. Jadi itu saya seolah-olah mengecoh, saya mau beli gas. Kemudian saya kabari RT, RW, Oh, teman-teman langsung kasih perjuangan. tahu ya. Habis itu saya telepon Pak Lurah, saya telepon Akhirnya warga datang ke rumah. datang semua. Nah, disitulah kemudian Mereka berhenti. Ya tidak berhenti seketika itu. Kabur atau gimana mereka? Tidak. Mereka duduk dan berdialog. Jadi ya namanya waktu itu dialog tanpa Ya. akhirnya ya marah-marahan lah ceritanya. Mas, maaf. Saya bertanya yang begini sekarang. Sekarang usaha untuk mendirikan perumahan di wilayah Sumberjo berhenti ataukah ada upaya-upaya lain saat ini? Saya pikir tidak dalam artian tidak berhenti. Tidak secara langsung. Oh, tidak berhenti. Tidak berhenti. Ya, gimana? Saya berani bilang tidak berhenti. Karena Iya, kalau lihat sebelah kami, kalau kami sementara ini mungkin aman. ya, sebentar. Pemirsa, jadi wilayah Sumberjo itu di wilayah sawahnya dibagi oleh jalan sebenarnya. Benar kan? Iya. Jadi jalan itu ke arah selatan, Mas. Ke arah selatan. Di sebelah kiri alias di wilayah timur, itulah yang awalnya mau didirikan kemudian ditolak. Ya. Lah sekarang bergerak ke sebelah barat. Nah, Gitu. barat itu sebenarnya dulu Dan terjadi sampai hari ini kita bicara ya. ya. Jadi barat dulu itu orang sana, saya sebut daerahnya boleh ya? Boleh. Ya.
di daerah Gempal itu sebenarnya warganya itu sempat datang, Mas. Jadi mereka diskusi. Juga tidak sepakat. Awalnya iya. Jadi berdiskusi gimana caranya sampai ini berhasil gitu. Apa alasannya mereka kok menolak? Iya. Kok keberatan? Saya kurang paham ya tentang alasan mereka menolak atau apa. Yang jelas mereka datang dan ingin tahu caranya menghadapi hal-hal seperti ini. Ya intinya mereka nggak sepakat Ya. ada perumahan itu kan. Ya, kemudian kita kasihlah caranya. Cuman tambah ke akhir-akhir nggak ada pergerakan itu. Sampai akhirnya jembatan Ya, ada jembatan jalan itu. jalan utama itu Terbangun. Ya sudah, wassalam. Ya, jadi saat ini memang sedang berjalan proses alih fungsi lahan kawan-kawan di Dusun Gempal, Kelurahan Wiralegi juga. Jadi dulu saya masih kecil sering mancing di situ, belakang KUD kata orang. Nah, iya. Ya. Itu sekarang udah ada jembatan. Bahkan sudah dipromosikan kemana-mana, itu adalah perumahan yang nyaman. Nah itu Mas, sementara itu dulu. Siap. Ya, kalau sampean cerita semua nanti kasih Boleh diminum ya. Boleh. Ya. minum kopi dulu nggak apa-apa. Mas Hadi silahkan. Siap. Nah, sekarang Mas Hadi Yusuf. Yusuf tuh ganteng biasanya. Amin. Beberapa hari lalu saya ngobrol-ngobrol sama kawan sahabat-sahabat PMI. Saya ngobrol, ayo mau nggak bicara tentang alih fungsi lahan. Alhamdulillah punya respon yang positif dan saya bersyukur tentang itu. Lah bagaimana sih teman-teman sahabat-sahabat PMI melihat maraknya alih fungsi lahan? Kan ini bukan hanya persoalan di Jember sebenarnya. Benar. Hampir seluruh kabupaten, semua wilayah problemnya sama. Iya. Iya kan? Oke. Ini persoalan nasional tapi kok jarang yang ngomong. Gimana? Ya, izin Mas. Hmm. Sebenarnya kalau kita mau melihat konflik alih fungsi lahan ini, itu kan bukan terjadi cuman beberapa tahun ke belakang. Kalau kita mau melihat sejarah pada eranya Soeharto, mungkin alih fungsi lahan itu jadi marak-maraknya, sehingga terjadilah krisis moneter. Bisa kita sambungkan di mana bahwasanya lahan itu ataupun lumbung pangan itu menjadi hal yang paling fundamental bagi masyarakat kita. Seperti yang diceritakan Mas Zaki tadi, benar kalau andai kata lahan-lahan pertanian itu dialihfungsikan sebagai perumahan, terus masyarakat yang notabene bisanya bertani mau kerja apa? Itu juga menjadi problematika kita tersendiri. Kalau kita mau ngomong secara regulasi juga di RT RW tahun 2015-2035 ada kayak klausul yang mengatakan bahwasanya lahan pertanian itu memang tidak boleh dialihfungsikan sebagai perumahan, hotel, wisata dan lain sebagainya. Karena itu nantinya merembet. Saya juga pernah baca berita, kalau nggak salah itu di channelnya Ngopi Bareng, saya juga sedikit bingung apa yang dimaksudkan oleh Bupati Jember kita hari ini. Gus Fawait mengatakan kalau nggak salah itu bahwasanya alih fungsi lahan ini bukan menjadi persoalan. Tapi ada narasi karena ingin membuka lowongan pekerjaan biar dijadikan perumahan. Tapi ada narasi belakang yang ingin mengembalikan lahan pertanian. Nah, maksud saya di sini kebingungan dan kejanggalan saya. Kenapa? Kalau lahan pertanian sudah dijadikan perumahan, terus lahan yang mana yang akan dijadikan pertanian? Apalagi dengan konsep negara yang ingin melestarikan swasembada pangan, ketahanan pangan. Hari ini di Jember mungkin kalau nggak salah udah ada 4 dapur yang siap produksi MBG. Mungkin dari visi misinya Prabowo yang ingin makan gizi bergratis. Nah, pertanyaan hari ini, mampu nggak Jember untuk siap sedia memenuhi kuota pangan masyarakatnya? Kalau udah ada dapur-dapur MBG ini kan pasti membutuhkan bahan-bahan makanan yang sangat banyak. Nah, kira-kira kan seperti itu. Takutnya
daripada krisis kuota pangan kita yang semakin lama semakin menipis karena lahannya digerus, ini menjadi bahan yang sangat mahal. Bahkan hari ini beras aja kita impor. Iya kan? Padahal dulu itu Soeharto pernah dijadikan bapak pangan dunia karena telah nyumbang beras sekitar 5.000 ton di FAO, Organisasi Pangan Internasional. Tapi kok sangat berbanding terbalik dengan hari ini, era ini. Iya, begini, saya akan sedikit sajikan hasil kajian kami. Iya. Kami pernah bertanya langsung. Kami pernah bertanya langsung ke warga Sumberjo juga kami tanyakan. Kami juga bertanya kepada saudara-saudara kami yang ada di Karangrejo, di Sukoharjo. Intinya adalah ada wilayah yang tidak terdampak dan terdampak. Saya tanya, itu pertanyaannya. Dalam 1 hektar sawah itu dikelola oleh berapa orang? Rata-rata menjawab 20 orang. Ya. Di Perda 1 2015 dinyatakan bahwa jumlah lahan pertanian, pangan pertanian berkelanjutan LP2B itu kalau nggak salah di pasal 43 jumlahnya 119.000 sekian. Ada SK Bupati 2024 jumlahnya 86.000, ada 33.000 yang hilang. Kalau 33.000 artinya kalau 1 hektar itu dikelola oleh 20 orang, berarti ada 660.000 orang yang terancam kehilangan pekerjaannya. Jika 660.000 orang itu adalah kepala keluarga semua, ini berandai-andai ya kan? Dan satu keluarga punya 2 anggota, suami istri, gak ada yang punya anak tuh semua, maka 1 juta lebih orang yang dimiskinkan sebenarnya gara-gara alih fungsi lahan. Nah, itu yang tanggapan teman-teman PMI bagaimana? Dari perspektif itu deh. Ya. Sebenarnya ini juga menjadi masalah yang harus cepat dan segera kita selesaikan, Mas. Karena di lain sisi kita ngomong ketahanan pangan, di lain sisi kita juga ngomong urusan perekonomian. Jadi kalau kita kalau boleh saya menarik lagi dari eranya Soeharto, itu memang banyak masyarakat yang lahannya dialihfungsikan sebagai perumahan, hotel, industri. Karena pada zamannya Soeharto tidak dapat dipungkiri pembangunan itu genjor-genjoran, jalan tol dan lain sebagainya. Masyarakat itu banyak yang berimigran langsung ke kota karena sudah bingung pekerjaan di desa, lahan pertaniannya sudah hilang, dialihfungsikan sehingga di kota. Tapi daerah perkotaan itu nggak bisa menampung ruang wilayah pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah banyaknya pengangguran dan itu akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas. Oke. Saya sekarang ada 2 pemberitaan yang saya minta tolong untuk ditanggapi. 2 pemberitaan itu saya dapatkan di Radar Online dan KIS FM Online. Di Radar Online tanggal 31 Agustus 2023, Kepala Dinas Pertanian Jember, Saudara Imam Sudarmaji, yang baru pensiun ya Mas Jano ya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa areal persawahan dari LP2B untuk kepentingan pembangunan dan investasi, khususnya sawah di 3 kecamatan kota, Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates. LP2B itu menurut kepala dinas tersebut bisa dilepas apabila ada kawasan pertanian yang terhubung dengan perumahan. Banyak yang telah kita keluarkan untuk kepentingan pengembang di Jember. Itu berita pertama. Mungkin nanti bisa kawan-kawan juga. Berita kedua di KIS FM 23 Maret 2005. KIS FM Online ya kalau tidak salah, itu yang media online.
Bupati saat ini pada saat itu acaranya PWI Jember tentunya menyampaikan pernyataan yang pada intinya saya bagi menjadi dua hal penting. Pertama, memastikan perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Jember tidak akan mempengaruhi stok pangan. Yang kedua, beliau tidak sepakat terhadap argumentasi yang sampaikan tadi, yang membenturkan program pendirian 3 juta rumah dengan ketersediaan stok pangan. Sebab beliau menganggapnya ini adalah dua program yang sama-sama dibutuhkan oleh rakyat. Ya. Tanggapannya gimana? Sebelum lagi saya coba ngobrol sama dialog dengan Mas Chandra. Saya juga sempat baca itu yang seperti yang saya katakan tadi. Maksud saya, Bupati di situ juga menyinggung, mengatakan bahwasanya percuma kita bisa makan tapi nggak punya rumah, percuma kita punya rumah tapi nggak bisa makan. Nah, tapi kan pada titik poin terpenting itu kan bagaimana caranya kita bisa melestarikan alam dan juga bisa mempertahankan ketahanan pangan. Jadi kalau ada sebuah kata-kata petani itu kan singkatan dari Penyanggah Tatanan Negara Indonesia. Jadi tidak bisa dapat dipungkiri bahwasanya peran petani dan ketahanan pangan itu juga menjadi poin penting bagi masyarakat di sekitar. Dan juga kalau memang ingin melaksanakan 3 juta rumah. Ya, itu program pemerintah. Nah, program pemerintah tentang rumah tersebut, Mas. Saya pernah lihat film dokumenter Surat Cinta dari Pantura. Ada poin dan kata-kata penting yang di situ bisa kita jadikan pedoman, yakni kalian boleh membangun industrial, kalian boleh membangun gedung-gedung, tapi jangan sampai dibangun di atas lahan-lahan produktif. Silahkan kalian bangun dan cari di lahan-lahan yang di situ notabene non produktif. Mas, tapi kan kalau lahan yang tidak produktif, saya pernah disentil sama Mas Jaki waktu saya ngobrol, Mas. Kalau tempatnya tidak produktif, nggak strategis tempatnya, sembunyi-sembunyi, jualannya susah lah, gimana itu? Ya, itu memang, Mas. Cuman kan per hari ini kan kenapa pasti kan di daerah dalam rata-rata yang kurang produktif lahannya. Andai kata di situ dijadikan perumahan kan di situ pasti ada kehidupan, Mas. Oke lah, kalau memang 1-2 pasti nggak akan rame. Tapi kalau perumahan kan pasti nggak mungkin 1-2. Anda mau bilang dulu Tempurjo itu hutan, buktinya sekarang rame gitu ya? Nah, bisa kita katakan Ya contoh, ya kan? Itu contoh kan gitu. Dulu Sumberjo tempatnya Mas Jaki hidup itu sedikit rumah di sana kan gitu. Jalannya rusak. Toh sekarang orang kesana-sana juga. Mau bilang begitu kira-kira? Tapi ya bisa kita analogikan seperti itu, Mas. Cuman kan per hari ini yang bisa kita rasakan, kalaupun lahan itu dialihfungsikan sebagai perumahan, itu cuman landasan awal di sebagian titik. Pasti akan merembet, Mas. Oke, ditahan dulu. Minum kopi nggak apa-apa. Saya lihat dari tadi nggak diminum kopinya. Apa kurang enak kopinya? Enak. Gimana tahu enak? Belum diminum. Sudah ya. Ah, sekarang saya ke Mas Chandra. Sengaja Mas Chandra ini ditanya yang agak belakang-belakang, walaupun nanti kita berdiskusi juga. Mas Chandra, tadi disebutkan bahwa ada beras impor. Memang bisa dicek hampir di banyak media online. Tepatnya 2 Maret 2024. Bulog itu mendatangkan beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan sejumlah 8.700 ton Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Itu menjelang Idul Fitri kemarin, Idul Fitri terakhir. Nah, ini sekedar informasi. Saya cukup respect terhadap Komisi B yang dipimpin oleh Mas Chandra. Yang pertama, urusan izin tempat yang tidak jelas, misalnya melanggar aturan. Komisi B dengan tegas meminta pemerintah menegakkan aturan. Yang kedua, tentang pupuk bersubsidi. Sama sih kan.
Nah, sekarang bab alih fungsi ini gimana, Mas? Ya, jadi begini Mas Riko dan kawan-kawan semua, kalau kita bicara mengenai lahan pertanian, itu sebenarnya kan salah satu hal yang mendasar. Bahwa kita di awal kita hidup ya mulainya dari bercocok tanam. Kita punya lahan, punya alat produksi sendiri, hasilkan sendiri, dan itu untuk buat diri kita. Nah memang hari ini ada banyak permasalahan yang tanda kutip ada yang tidak bisa dihindari. Tapi dari permasalahan-permasalahan tersebut harusnya ada hal-hal yang sifatnya solutif. Salah satunya apa? Itu tadi, lahan-lahan tersebut, lahan produktif tersebut. Kami sajikan begini, di masa tanam pertama ini, ketika kita ngomong beras impor misalnya, bahwa di Kabupaten Jember dengan luasan tanam padi yang hampir 39.000 hektar di masa tanam pertama, kemarin Kabupaten Jember bisa melakukan serap gaba yang terbesar, ya, hampir 100.000 ton lebih. Oke, wah Mas, terbesar itu apakah terbesar selama periodisasi pemerintahan ini, terbesar se-Jawa Timur atau se-Indonesia atau bagaimana? Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya? Nah, se-Jawa Timur. Jadi terbesar serapan itu pun masih banyak sebenarnya gaba-gaba yang belum terserap. Karena hari ini kan pemerintah pusat sedang mencanangkan tentang swasembada dan ketahanan pangan, maka ada perintah untuk Bulog sebagai penyangga pangan untuk menyerap gaba-gaba dari masyarakat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa potensi lahan pertanian di Kabupaten Jember itu masih sangat potensial. Apa buktinya? Petani-petani kita masih punya punya cita-cita bahwa nantinya tanah ini bukan hanya dirinya, tapi untuk anak dan cucunya. Nah, namun seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi hari ini. Kabupaten Jember misalnya kita cerita penduduknya kurang lebih 2,6 juta. Dan apalagi ditambah dengan adanya program 3 juta rumah dari pusat. Nah, maka itu menjadi satu persoalan yang harus diselesaikan di Kabupaten Jember. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak terlepas dari ketidaktegasan dari pemangku kebijakan. Nah, Mas Diko tadi sudah menyampaikan bahwa di Perda RT RW itu ada 33.000 tanah yang hilang, tanda petik yang hilang hari ini. Dan seperti yang kita ketahui misalnya di LP2B tahun 2022 itu jumlahnya 86.000 lahan. Dan di tahun 2024 lahan pertanian berkelanjutan produktif itu jumlahnya sama 86.000. Totalnya sama. Ya, totalnya sama. Namun di beberapa kecamatan kota itu jumlah lahannya berkurang. Ya, tepatnya 20-an kecamatan. Ya, itu berkurang. Dan muncul data di LP2B tahun 2024 kecamatan-kecamatan yang tiba-tiba ada lahannya. Saya beri contoh misalnya Silo. Itu ada penambahan kurang lebih 900 hektar. Sumber Jambe 600 hektar. Semboro, Gumas. Jadi nah ini menjadi salah satu permasalahan, apakah kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam aturan yang sudah berlaku ini dilakukan dengan tegas terkait dengan alih fungsi lahan ini. Nah, maka kami memang diberikan satu perintah khusus begitu hari ini karena kami dari fraksi PD Perjuangan dan notabene adalah keluarga besar kami itu adalah buruh tani, ya pemilik sawah yang tidak terlalu luas. Maka penting bagi kami untuk memastikan keluarga besar petani ini tidak kehilangan tadi mata pencahariannya, cita-citanya, bahkan tanda petik itu adalah satu warisan bagi anak dan cucunya. Iya. Boleh nanggapi sedikit Oke. tentang tadi lahan yang kemudian berkurang, kemudian tiba-tiba ada. Saya khawatir kalau ternyata yang tiba-tiba berkurang di
di daerah saya virologi yang kemarin saya perjuangkan bersama teman-teman, ya kan? Yang terakhir tentang kepemilikan tanah dalam jumlah besar. Gimana itu regulasinya? Misal tadi Mas Riko bilang kalau 1 hektar itu dimiliki oleh 20 pekerja. Tetapi, bukan dimiliki, dikelola. Dikelola. Yang bekerja di sana. Oh, yang perhutaniannya. bekerja, oke. Iya. Yang bekerja. Tapi kenyataannya sekarang itu berapa banyak orang punya lahan sawah hektaran. Saya tahu itu. Dan pemiliknya cuma 1. Dan saya tahu itu ada afiliasi dengan perumahan. Ya, jadi Cuman saya tidak membuka ya. Cuman ini memang ada, saya tahu. Dan itu regulasinya gimana? Ya, jadi sebenarnya negara kita punya namanya Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah memberi batasan bahwa setiap orang itu maksimal kalau tidak salah 2 sampai 2,5 hektar. 20 lahan produktif. Ya kan? Itu aturannya begitu. Nah, itu nanti kita diskusikan di lain, kita dialogkan lah di tempat yang lain. Namun itu fakta memang. Mas Chandra juga tahu itu. Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin ini lagi dong. Mau tanya lagi deh. Ini Siap, bertanya aja dulu kita ya. Ya. Banyak yang mau ditanyain. Mas Chandra, tadi udah disebutkan di Perda 1 2015 ada 119.635 tepatnya. Kemudian ada SK Bupati nomor 188.313/11.2/2024 yang menyatakan LP2B itu 86 ya 86.358,78. Artinya kita kehilangan kalau menyesuaikan dengan Perda itu 33.726, sekian hektar. Mas, lembaga kami LBH Mitra Kaula Nusantara pernah bersurat 2 kali. Tanggal 18 Juni dan 22 Juli kepada 2 dinas. Dinas Pertanian, sekarang Hortikultura dan Tanaman pangan dan Perkebunan. Dan Cipta Karya itu sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan seterusnya. 2 kali kami meminta. Karena pemerintah bagi kami harus menjelaskan. Saya tidak mau membagi bahwa terminologi pemerintah itu adalah ini zamannya ini. No. Betul. Bagi kami ini satu kesatuan. Ya. Iya kan? Ada aturan yang menyatakan 119.000 nih di pasal 43. Jumlahnya sekian. Kan jelas itu. Kok tiba-tiba jadi sekian? Kan harus dijelaskan. Ya. Di mana wilayah yang berkurang untuk apa? Kan begitu. Karena Undang-Undang 41 2009 tentang LP2B tegas menyatakan lahan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B tidak boleh dialihfungsikan. Pertanyaan saya dari situ, Mas Chandra. Bagaimana caranya? Kami rakyat, ya kan? Yang nggak ngerti apa-apa, kami ingin tahu. Kan gitu. Iya. Pertanyaannya tadi, Mas Zaki, saya nggak tahu wilayah yang dibangun ini jangan rakyat diadu domba dengan pengembang. Benar. Kita diajak berpikir curiga terus nih. Ini kok nggak boleh, ini nggak boleh. Kita nggak tahu petanya yang mana, lahannya yang mana. Gimana Mas Chandra? Bisa bantu nggak kami ini? Gitu. Untuk mengetahui itu. Ya, Mbak. Nah, yang pertama perlu kita garis bawahi dulu bahwa kami hari ini meminta di dalam berbagai kesempatan di dalam forum-forum yang resmi tentang segera disahkannya Perda RT/RW yang terbaru atau revisi. Kenapa? Karena begini, Mas Riko. Jadi suatu kabupaten wilayah itu tidak akan punya arah pembangunan yang jelas kalau tidak ada pedoman-pedomannya. Iya. Nah, dari Kabupaten Jember revisi Perda RT/RW itu sampai hari ini memang belum selesai. Karena Pak, mohon maaf, ini kan tidak hanya menyangkut lahan pertanian berkelanjutan, tapi Perda RT/RW juga nanti
harusnya di dalamnya mengatur wilayah-wilayah yang kiranya itu adalah wilayah yang bencana juga tidak boleh dilakukan, atau misalnya cagar budaya dan yang lain-lain. Nah, maka kami sangat mendorong betul agar revisi Perda RT RW ini segera dilakukan pembahasan. Karena kalau kita tidak punya gambaran tentang apa yang ada di dalamnya, kami malah akhirnya di DPRD ya secara pribadi kami akhirnya punya pikiran bahwa ada tanda petik ada konspirasi yang dilakukan. Ya. Dibikin tidak jelas supaya alih fungsi lahan bisa sembarangan. Betul. Gitu. Nah itu salah satu pikiran-pikiran kami. Nah, memang di beberapa kesempatan eksekutif juga menyampaikan berdasarkan perintah presiden, Inpres dan yang lain-lain bahwa salah satu yang diutamakan adalah hari ini adalah ketahanan pangan. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa itu tadi di berbagai data yang tersaji ada lahan produktif yang hilang dan sampai hari ini belum bisa terjelaskan pada kami. Jadi mohon maaf beberapa waktu yang lalu sudah agak lama begitu kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Nah, yang waktu itu masih kepala dinasnya Pak Imam, kami menanyakan, ini kok bisa begini? Ini kok bisa begini? Kok bisa begini? Kok ada perubahan? Kok ada pengurangan, ada penambahan? Ini dasarnya apa? Tapi ternyata tidak ada jawaban yang kuat dari sana. Nah, maka dari sini menjadi satu titik pikiran kami bahwa kenapa tertundanya revisi Perda RT RW itu berjalan lambat, ya mungkin ada tanda petik kepentingan yang terselubung. Berarti sudah pernah diminta ya data itu? Data itu maksudnya petanya, luasnya, lokasinya di mana tepatnya, tapi Ya, belum diberikan? Iya, karena begini, Bung Riko, secara saya bilang, saya tadi sampaikan, di data LP2B tahun 2022, saya bandingkan dengan LP2B tahun 2024. Berdasarkan SK Bupati tadi? SK Bupati tadi, itu kan contoh ambil silo saja. Ya, ada penambahan luas lahan pertanian kurang lebih 900 hektar. Nah, saya jadi bertanya-tanya, sampai hari ini saya belum pernah mendengar, melihat di Kecamatan Silo ada penambahan lahan produktif yang seluas itu, begitu loh. Benar. Termasuk juga di Sumber Jambe. Kok saya nggak pernah melihat? Bahkan kalau lihat SK itu, saudara-saudara kita yang di Sumbersari, Ya. yang di Patrang dan di Kaliwates, di Sumbersari hilang 600 hektar. Betul. Patrang 300-an hektar. Kalau di Kaliwates puluhan hektar. Begitu. Tapi kan ya itu, kita dipaksa berburuk Berpikir, sangka. Betul. Jangan-jangan sehingga kita merasa oh ini nggak boleh. Lah ini kan tidak baik juga untuk iklim investasi. Betul. Kemudian. Ya, jadi prinsipnya begini bahwa ya tanpa menolak investasi, suatu wilayah juga harus ada investor yang masuk, ya agar perekonomian itu juga bisa tumbuh subur dan berkembang. Namun kami tidak menolak investasi itu tadi, karena apa? Mohon maaf, berdasarkan laporan LPKM tahun 2024 tentang investor yang masuk di Jember itu jumlahnya juga kurang lebih ada sekitar 180-an. Ada investor dari luar, ada investor juga PMA maupun yang dari dalam. Dan investor ini juga diminta laporan tiap periodik. Tiap periodik diminta laporan tentang investasi mereka. Nah, ternyata yang paling besar menempati 3 besar itu adalah untuk pembangunan perkantoran, perumahan, tempat-tempat farmasi dan yang lain. Nah, ini menandakan bahwa investasi yang masuk di Jember besarnya itu ada di sektor-sektor itu. Nah, namun seperti kembali ke awal, boleh mereka masuk, namun ada aturan yang tidak boleh mereka langgar. Oke, kalau investasinya paling besar adalah investasi dalam bentuk pembangunan fisik, kemudian PAD pendapatan asli desa terbesar dari sektor apa? Kalau hari ini pendapatan PAD kita terbesar itu dari retribusi, ya mohon maaf ya, dari rumah sakit dan pajak option PKB dan yang lain-lain. Itu yang paling besar hari ini.
Nah, kembali lagi. Artinya kan nggak sejalan ini. Betul. Nah, maka ya ini juga ada hubungannya itu tadi. Maka beberapa waktu yang lalu kami juga meminta laporan nih. Apa rekapitulasi 180 sekian investor yang ada di Kabupaten Jember, mana sih? Kenapa kami minta laporan? Agar biar kami tahu apakah mereka berinvestasi ini sudah pada lahan-lahan yang tidak masuk lahan hijau, begitu loh. Karena 3 besarnya itu di tempat-tempat itu. Artinya saya katakan dugaan dugaan Mas Chandra bahwa keterlambatan pembahasan RT RW itu disebabkan, dugaannya adalah karena ada kong kali kong itu tadi, ada dasarnya itu tadi itu ya. Investasinya besar, lahannya nih di mana? Betul. Saya masih ingat ada kasus Swiss Bail-in itu. Maaf saya sebut di Kecamatan Mangli yang cukup ramai dan itu diduga kuat adalah lahan alih fungsi di lahan pertanian. Dan sampai sekarang nggak jalan-jalan. Yang menurut Kepala BPN waktu itu menyatakan ada 10 triliun anggaran yang tidak bisa masuk. Nah, mungkin sebabnya karena tidak ada kejelasan. Betul. Investasi pun takut juga ya. Betul. Masuk di sini nanti ternyata ini lahan LP2B kan begitu. Ini kan juga kasihan pemerintah. Kalian ini kasihan kalau investasinya agak jelas kan gitu. Artinya dalam dialog ini kita mau bermaksud bahwa pemerintah kabupaten itu juga penting menertibkan, memastikan mana lahan yang boleh dan mana yang tidak, agar investasi yang masuk kepada pemerintah itu sesuai. Betul. Tidak lagi diganggu-ganggu kan. Betul. Begitu. Kira-kira begitu ya Mas Chandra ya? Ya, tapi kan begitu karena begini Mas Iko. Jadi memang seperti yang disampaikan dari kawan-kawan PMI tadi, ada statement yang kadang dari eksekutif dari eksekutif itu kadang bertentangan. Di satu sisi mengiyakan pembangunan, di panggung belakangnya itu istilahnya meminta agar ini tidak direcoki lahan-lahan produktif itu. Nah, ini membuat saya itu akhirnya punya satu keyakinan bahwa tertundanya revisi Perda RT RW itu mohon maaf, itu dalam rangka untuk mengakomodir mungkin pihak-pihak yang hari ini yang hari ini itu sudah memiliki lahan tapi tidak berani membangun. Nah, faktanya apa? Jadi beberapa hari lalu ketika Bupati menyampaikan pidatonya di paripurna DPRD, jawaban terhadap pandangan fraksi. Jadi fraksi kami meminta kejelasan itu. Bupati dalam hal ini eksekutif menyampaikan bahwa memang ada hampir kurang lebih hampir 100 hektar lahan yang dikuningkan, padahal itu adalah hijau. Nah, artinya kan dialihfungsikan. Nggak dialihfungsikan, tapi sudah dimiliki. Ini sudah dimiliki. Nah, ketika sudah kuning kan dalam artian segera merah. Betul. Segera dibangun kan ceritanya. Namun kenapa ini akhirnya jadi masalah? Karena tempat-tempat itu tidak segera dibangun. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang harusnya tidak boleh mengganggu satu petani kita. Tidak boleh mengganggu petani kita. Yang kedua, tidak boleh alam ini rusak karena pembangunan yang tidak dilakukan perencanaan yang baik. Nah, maka ke depan kami memang terus mendorong hari ini kepada mitra kami, kepada eksekutif, agar tidak hanya revisi RT RW itu agar segera diselesaikan, karena memang berjanji 2 bulan ini, tapi pembahasannya belum masuk. Namun seperti yang kita ketahui ada beberapa kabupaten kota yang sudah menerbitkan perda tentang LP2P. Ada 14 kabupaten kota di Jawa Timur termasuk Provinsi Jawa Timur. Nah, kenapa? Agar penting, seperti yang Mas Iko sampaikan tadi, pemerintahan itu nyambung, Pak. Tidak terkotak-kotak itu tadi. Maka ketika ada satu kebijakan yang sudah dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif, maka ini bisa menjamin petani-petani kita untuk bisa terus berkarya di situ. Namun kami minta kawan-kawan juga hari ini mohon maaf karena kondisi ekonomi mungkin sedang lesu, mungkin sedang lagi menurun,
petani juga harus menahan diri lah, ya menahan diri karena ada supply ada demand Pak, ya kan mereka mungkin ya misalnya saya petani saya butuh uang, walaupun saya tidak tahu lahan saya itu termasuk hijau atau tidak, kami lepas. Iya, Nah maka juga butuh ekonomi, ya. betul kesadaran juga dari petani-petani kita agar apa ya bisa menjaga lah lahan pertanian itu. Sebenarnya tidak soal pandangan kami bahwa Mas Jaki beli lahan orang, tapi yang penting fungsinya tetap, iya kan? Aku Mas Jaki beli sawah, ya tetap jadikan sawah, iya kan? benar. Karena itulah regulasi itu penting kemudian. Iya. Sekedar untuk informasi kita semua, banyak yang mengatakan bahwa alih fungsi lahan itu dampaknya juga terhadap kekeringan. Benar. Ya, saya sajikan informasi untuk kita yang ada di sini semua, pemirsa juga. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan share, kan begitu. Ini penting ini. Yang terakhir, jangan lupa bahagia Pak. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa Setelah bahagia. di subscribe pasti bahagia Ya. semua. Saya sajikan data begini. Sebelum saya bacakan, saya tanya dulu sama Mas Chandra, karena yang bahas beliau. Mas, pembahasan RPJMD Kabupaten Jember yang terakhir kemarin, apakah ada perubahan dalam menyajikan angka-angka itu? Perubahannya sejauh apa? Dari rancangan akhirnya, yang berubah apanya? Jadi, nah ini juga satu hal yang apa ya cukup menggelikan buat kami di legislatif, bahwa ketika RPJMD ini kan rencana pembangunan menengah, ya kan, yang harus ada keterkaitannya dengan pusat juga dari provinsi. Betul. Dan RPJMD ini kan satu kerangka yang tidak boleh terpisah. Apa yang saya maksud tidak boleh terpisah? Karena ini adalah pelaksanaan dari visi dan misi. Betul. Bupati, wali kota, gubernur maupun presiden. Nah, apa yang cukup menggelikan di kami begitu ketika Ranwal, jadi rancangan awalnya RPJMD disajikan pada kami, yang disebutkan bukan tentang apa ya fungsi lahan begitu. Yang disebutkan adalah di dalamnya tentang Perda RT RW yang belum disahkan, Pak. Ya, Nah, ini kan menjadi geli buat kami. Loh, ini barang gak ono kok dimasukkan ke dalam rancangan kerja. Gitu loh. Sementara ada yang masih berlaku. Masih ada yang berlaku dan harusnya itu menjadi satu patokan. Betul. Nah, kalau mengenai data dan yang lain-lain Tidak ada yang berubah. tidak ada yang berubah. Oke, karena tidak ada yang berubah, saya bacakan. Karena saya terima kasih kepada kawan-kawan, beberapa teman-teman media memberikan informasi kepada kami tentang rancangan akhir. Di situ disebutkan bahwa ternyata ada 21 kecamatan, kalau dijumlah itu mengalami kekurangan debit air. 21 kecamatan itu jumlahnya 258 juta. 21 kecamatan. Saya sebutkan 3 saja. 5 lah. Kaliwates itu ketersediaannya 13 juta, kebutuhannya 20 juta, jadi minus 7 juta. Patrang ketersediaannya 21 juta, kebutuhannya 37 juta. Jadi kurang 15 juta meter kubik. Sumbersari kurang 10 juta meter kubik. Ajung kurang 19 juta meter kubik dan Arjasa 7 juta. Ini sekedar informasi bagi warga Jember khususnya, bahwa jangan-jangan karena sawahnya sudah jadi beton, serapannya kurang, maka stok air berkurang. Nah, ini yang menjelang akhir nih, saya mau minta tanggapan sebenarnya dari semuanya terkait bagaimana sih kawan-kawan melihat pola pembangunan atau pengembangan perumahan untuk warga yang berpendapatan rendah, undang-undangnya bicaranya begitu. Ya kan? Atau rumah subsidi yang saat ini, di mana setiap pembangunan rumah, setiap pengembangan selalu menghabiskan puluhan hektar yang terkadang itu sebagian besar lahan produktif.
Nah, bagaimana pandangan dimulai dari ini yang mahasiswa dulu deh. Siap. Ya, sama seperti yang Singkat padat. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, Mas, bahwasanya pertanyaannya hari ini, kalau lahan masyarakat sudah dialihfungsikan sebagai perumahan, dan jikalau masyarakat nggak bisa bercocok tanam lagi, otomatis masyarakat akan merantau. Pertanyaan hari ini, 3 juta rumah itu sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat Jember? Bisa kita lihat, jangan kita mentitik fokuskan perumahan kan nggak harus di kota. Setiap manusia kan nggak harus tinggal di kota. Bisa kita lihat desa-desa yang kiranya itu masih banyak lahan-lahan yang kiranya non produktif atau bukan lahan-lahan yang notabene pertanian, kayak di Tempurjo itu kan masih banyak hutan-hutan karet. Nah, di situ kan bisa kita alih fungsikan. Biar apa? Biar kependudukan masyarakat Jember ini juga merata. Nah, ya kan, Tempurjo dulu hutan, gimana sekarang jadi kota? Benar. Terus? Nah, biar siklus perekonomian Jember biar Tidak terpusat di kota saja. benar, biar juga merata terhadap desa-desa di Oke. setiap wilayah. Kalau Mas Jaki, Sebelum ke itu Mas ya, saya cuman ingin tahu saja nih ke Mas ya. Mas Chandra. Mas Chandra yang Mas di Chandra. DPR ya. Tidak segera dibahasnya Perda RT RW itu tadi kan sudah disebut terindikasi bahwa adanya konflik kepentingan dan lain sebagainya. Apa kan waktu kejadian di Wirolegi itu rentannya Mas cepat sekali. Dan teknik yang kita gunakan adalah memviralkan. Apa karena tidak viral? Apa karena tidak ada, ya mohon maaf ya, hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak segera dibahas. Apa perlu seperti itu dulu kemudian dibahas? Kan itu ini. Kenapa tidak dibahas? Kenapa seulet sekali? ya karena Kan ya? mahasiswanya diam. Apa perlu turun jalan dulu? Kan begitu. Ini kita kalau mau membahas RT RW memang nggak pernah selesai. Kita beberapa kali melakukan aksi demonstrasi, nyegel Cipta Karya, nyegel waktu itu masih benturan dengan pilkada. Nah, itu tadi bercanda. Nih. Jangan serius. Ya, maksud saya kan begini, RT RW hari ini revisi. Bukan RT RW-nya tadi alih fungsi lahannya. Iya. Ya, ini kan terkait regulasinya. Terkait regulasi, karena Mas Zaki ini juga mempertanyakan regulasi perihal Perda RT RW. Iya. Karena yang saya ketahui sampai per hari ini, RT RW Jember revisi tahun 2024-2044 itu masih di pusat, Ya, di ya. ATR BPN. Betul. Karena sudah melewati batas waktu. Betul. Oh, Pak. dibahas gak selesai. Oh, ya, ya. Dibahas, Terus. Karena akhirnya minta persetujuan. Oh, ya, Ke ya, ya. kementerian Karena untuk kita dibahas juga lagi. Tolong pemerintah. Gitu aja. Ini Karena kita pemerintah minta juga- tolong pemerintah. Terus? menemukan temuan-temuan yang kiranya sangat fundamental, Mas. Kalau di naskah akademik itu kita temukan ada plagiasi sebanyak 60, kurang lebih 60% lah. Oke, plagiat. Plagiat. Mencontoh dari siapa? Oh, itu bahkan ada yang sampai potretan, Mas. PDF cam scanner itu. Oke, dugaannya mencontohnya punya siapa? Kok gak kreatif banget sih Pemda ini? Itu. Kalau nggak salah ya, Mas. Saya juga Kalau lupa nggak salah udah. benar kayaknya. Banyak, Mas. Atau jangan-jangan pemerintah kabupaten nganggap UNED gak ada gunanya, IAIN gak ada gunanya gitu kan? Atau bagaimana ini? Padahal dosen-dosen UNED itu yang garap naskah Oh akademik. gitu. Dengan anggaran berapa miliar Ya, itu. nggak usah disebutin. Iya, iya, iya. Takut nanti itu bagian dosen saya juga kan. Kalau Maksud tentang hal-hal seperti itu menjadi temuan kita, itu kan hal yang menjadi paling fundamental. Jadi kan di Perda RT RW itu kan ada naskah akademik, ada album peta. Oke, saya tangkap intinya Perda RT RW gak beres. Bener. Ya kan? Kembali ke RPJMD pertanyaannya, dimulai. saya, Ya, siap. saya minta tanggapannya Mas Chandra sekarang. Seolah-olah pembangunan itu tadi sebut 3 juta rumah. Kalau itu tipe 30 itu 3 dikali 6 total luasnya, 30 meter persegi. Kalau dikali 3 juta, 30 dikali 3, 180 juta meter persegi. Iya kan? Iya, iya. Kalau 1 hektar itu 10.000, ya banyak itu. Nah, iya. gimana tanggapannya? Kok bangunnya harus begitu sih, Mas? Jadi begini ya, bahwa hari ini tuh
karena kan saya baru dilantik, Mas Riko. Jadi Mudah-mudahan dilantik lagi nanti. amin, 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 amin. Jadi ketika kami dilantik, cerita banyak hal yang terkait alih fungsi lahan ini itu yang kadang tidak masuk di akal buat saya. Contoh kenapa? Jadi beberapa waktu yang lalu juga ini ceritanya ada salah satu perumahan warga masyarakatnya mengadu pada kami, mengadu pada kami karena terkait fasum, terkait pel banjirnya, perizinan damkarnya dan yang lain-lain itu tidak sesuai. Nah dari sana akhirnya kesimpulan awal kami bahwa dalam proses perizinan dan yang lain-lain itu pemerintah tanda petik abai untuk memastikan, karena tadi Mas Iko juga menyampaikan tentang masalah debit air gitu kan, karena perumahan itu pasti kan mengurangi serapan. Oh. Iya kan, pasti kan serapan air kan Ya juga banyak akan perumahan rendah. kalau musim kemarau. Ya. Ampun Analisis pemerintah. amdalnya ya. Dari sana kami banyak menemukan bahwa proses-proses perizinan itu tidak dilakukan dengan Benar. Semestinya. baik. Dengan benar menurut Iya. saya Mas. Iya. Kadang dia melakukan ini dulu sebelum ini belum selesai. Nah, Nanti iya. akhir-akhir Nah, gitu. itu Kok kayak pengembang aja Anda? Karena pernah berurusan. Oh iya. nah dari Gimana, Mas Chandra? dari hal tersebut maka pikiran kami hari ini, karena beberapa waktu yang lalu Mas Riko kami juga dijadikan narasumber terkait dengan proses perizinan yang mengundang kawan-kawan developer Kabupaten Jember dengan aturan-aturan baru dan yang lain-lain. Dan pada prinsipnya bahwa tanda petik mereka juga orang-orang nakal, Pak. Ya nakalnya gimana itu Mas? Nakalnya sederhana aja, Nakal misalnya kalau dikasih izin gitu maksudnya. misalnya Iya. si Fulan pengembang. Hari ini mereka cuma punya 1 hektar sudah bisa dibilang pengembang. Oh. Harusnya? Ya harusnya tidak begitu loh. Iya. Jadi mereka beli tanah nih. Nah, dalam proses perizinan prosesnya mereka tidak menyampaikan bahwa tanah ini dijadikan Iya. perumahan, Oh. tapi akhirnya dikapling, Pak. Ya, ya. Saya pernah ngalami Mas Chandra. Ini pengalaman pribadi pemirsa. Jadi beberapa bulan yang lalu saya juga punya sawah orang tua lah ya, sawah orang tua di Kelurahan Wironegeri. Suatu ketika datang orang mau membeli sawah kami sedikit, cuma 1/2 hektar. Dia ngomong, Mas, saya mau beli sawah keluarga jenengan. Ditawarlah harga. Saya bilang, loh, untuk apa? Sawah kami ini tidak produktif sudah. Sebelum ada perumahan kita bisa 3 kali tanamnya. Satu mengandalkan hujan untuk padi, udah gitu tanaman lainnya seperti jagung atau tembakau. Kalau dulu masih ada kedelai, udah gitu 2 kali padi, 1 kali kedelai di musim kemarau hujan biasanya. Di musim kemarau tembakau. Enggak Mas, ini bos saya mau bertani di daerah sini. Loh, saya tunjukkan kalau mau bertani. Saya kan gitu kan. Yeah. Itu ada di daerah Mumbul tuh kan gitu, daerah Kecamatan Mumbul. Sebagai informasi saudara-saudara, Kecamatan Mumbul ini wilayah pertanian masih relatif baik. Ya. Daerah selatan menuju Tumburejo itu tadi. Iya. Belum banyak perumahan. Iya kan? Enggak mau. Enggak. Saya curiga. Mungkin ya begitu itu polanya ya. Betul. Alasannya untuk bertani. Betul. Dan yang enggak ketipu saya. Yang kedua, Mas Riko, jadi kok saya nggak yakin begitu loh. Perumahan yang subsidi untuk rakyat itu akan benar-benar dilakukan oleh Benar. satu oleh pemerintah, yang kedua oleh pengembang, Pak. Karena apa? Pengembang nggak mau rugi. Kalau mereka hanya fokus pada yang subsidi, nggak ada batinnya, Pak, mereka. Hitungannya nggak ada batinnya. Kecil lah, Ya, kecil lah. makanya akhirnya mereka itu akhirnya mau diberikan untuk subsidi, tapi harus juga yang non subsidi diberikan pada mereka. Oke. Maksud pertanyaan saya kan begini. Kabupaten penyangga provinsi kayak Jember, Lumajang kan nggak harus nunggu kayak Surabaya dan Jakarta penuh sesak dulu. Pembangunan kan tidak harus ke samping. Tuh. Pembangunan kan bisa ke atas. Iya. Iya kan? Kalau yang mau keren kasih nama apartemen. Yang nggak mampu kasih nama rumah susun.
dikelola dengan baik, kan tidak menunggu. Saya membayangkan kalau lahan yang mau ditanami padi tidak ada, lantas kira-kira 20 tahun lagi Kita anak-anak makan kita ini masih hidup, makannya dari mana? apa? Benar. Ya. Itu kan hal yang mengganggu sekali terhadap kedaulatan. Pesannya adalah, kenapa sih pemerintah tidak bikin aturan 3 juta rumah? Oke, 3 juta rumah itu untuk berapa keluarga sih? Kalau sekian keluarga, berapa rumah susun sih ke atas? Itu Apa juga sulitnya? perlu observasi juga Mas. Menurut saya masalahnya ya pertama dia tidak tepat sasaran. Iya. Kadang ini sudah penghasilan sudah besar, beli dia subsidi. Terus yang kedua spesifikasi rumah itu benar tidak dibangun dengan sesuai speknya itu. Nah, itu kan juga polemik gitu. Ya, yang terakhir. Enggak, aku belum menjawab. Oh ya, coba Ya, gimana? belum jawab yang tadi. Solusinya apa? Ah, Hari ini tidak punya solusi, Pak. Karena apa? Karena memang saya pikir seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, bahwa ada wilayah-wilayah yang ini. Tapi kalau itu tidak direncanakan dengan Ya, baik, ya. dengan ada kajian akademis, itu pasti juga akan menimbulkan satu masalah. Wah, benar pada prinsipnya agar satu wilayah itu pertumbuhan ekonominya merata, kesenjangan ekonominya juga semakin menyempit. Nah, itu sebenarnya Jember kan punya keunggulan. Kita punya universitas yang bagus di Jember, ada UNED, ada STAIN, dan yang ada UNMU dan yang lain. Nah, maka penting buat kami agar eksekutif melakukan kajian yang benar-benar komprehensif tentang pemetaan begitu loh, karena bukan mengajak mereka yang suka jiplak itu tadi katanya. Benar. Ya. wah itu susah itu. Karena begini. Karena ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi beberapa waktu yang lalu kami ada BIMTEK di Bali. Nah, dan disajikanlah data kabupaten kota di Bali. Nah, ternyata ada 3 kabupaten yang kesenjangannya dengan kabupaten Badung yang di Koto itu sangat tinggi. Nah, ini jangan sampai terjadi sebenarnya di Kabupaten Jember, apalagi dengan tingkat kita penduduknya terbesar ketiga di Jawa Timur. Nah, maka saya penting ada satu, ya, ada ketegasan dari pemerintah terkait aturan dan yang lain-lain, dan itu pun tidak boleh ada konspirasi di dalamnya. Oke, artinya kita semua sepakat bahwa Perda LP2B itu penting ya. Penting ya? Penting. Ya, Penting ya. nggak? Penting sekali. Ya. Kami berharap melalui lewat forum dialog ini dimulai dari Mas Chandra. Doronglah itu namanya Perda LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, agar ada kepastian hukum. Bukan hanya bagi rakyatnya, tapi pada investasinya. Pada investasi. Investornya juga jelas kan. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Sehingga perencanaannya juga jelas kan, begitu Mas? Iya. Iya kan? Mana yang boleh tidak. Jangan saya mohon Gus, tolong jangan adu kami dengan pengembang. Beri kami kepastian hukum. Mana lahan yang boleh dan mana yang tidak. Supaya warga Sumberjo tidak curiga di sebelahnya ini sedang mau dibangun perumahan loh. Ya, yang cukup luas. Takutnya merembet pasti. Pernah ngomong sama saya, Mas, kita rekam ya malam-malam bahwa itu ada alih fungsi lahan. Ini kan mengajak kita untuk selalu berpikir curiga. Nah, jadi kepastian hukum mungkin melewat ini kami titipkan kepada Mas Chandra bahwa dorong dong Perda LP2B. Kita punya Universitas Negeri Jember. Di Universitas Negeri Jember tidak semuanya suka jiplak. Siap. Itu. Karena katanya dari Universitas Negeri Jember tadi. Ada IAIN tuh jadi UIN ya sekarang. UIN. Ada UIN. Ada Universitas Muhammadiyah. Ada banyak universitas lain. Yang saya pikir sumber daya manusia kita itu luar biasa. Ini waktunya, Mas. Yang pengennya sih ngobrol terus. Ya. Tapi saya mohon masing-masing nanti menyampaikan apa sih harapannya ke depan, khususnya tentang penataan alih fungsi lahan ini, sekaligus jadi closing statement Siap. dari Mas Jaki dulu. Saya simpel. Jadi perdanya ada, aturannya jelas, semuanya tepat sasaran. Sebenarnya itu, kita tidak mau membatasi pengembang dengan usaha, tidak. Tidak. Pertanian tetap jadi pertanian, tetap yang mau bertani silakan.
Yang mau hidup di kota monggo. Tapi kan aturan. Aturannya jelas. Bagi saya aturannya jelas. Oke, sekarang perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, jadi mengenai alih fungsi lahan itu kalau di awal tadi pertanyaannya untuk siapa, bisa saya jawab, bisa kita jawab bahwasanya alih fungsi lahan pertanian itu Sampai hari ini itu sampai untuk siapa? hari ini pasti bukan untuk masyarakat dan rakyat. Bukan untuk rakyat. Bukan untuk rakyat. Karena ya tidak bisa dapat dipungkiri rakyat yang notabene ekonominya menengah ke bawah pasti menitik tumpukan perekonomian yakni di pertanian. Kalau Mas Chandra. Ya, yang pertama bahwa Kabupaten Jember tidak anti investor. Kabupaten Jember tidak anti investor, namun tidak boleh lahan pertanian produktif, alih fungsi lahan itu dilakukan dengan sembarangan, semena-mena. Maka kami juga akan berkomitmen agar ke depan kita akan dorong hal-hal yang kaitannya agar lahan pertanian produktif itu terus terjaga sampai nanti. Dan yang terakhir kami juga minta kepada misalnya dari kawan-kawan aktivis, dari semua organisasi kemahasiswaan agar terus menjadi partner yang bisa saling memberikan informasi, diskusi dan yang lain-lain kepada legislatif. Karena apa? Karena di dalam itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu loh. Dan buat masyarakat kami juga meminta agar tanah itu menjadi satu harta yang berharga. Kalau memang memungkinkan jangan pernah dijual. Biarkan itu menjadi satu warisan buat anak cucu mereka. Mungkin itu. Ya. Kawan-kawan, bagi kita yang hidup di negara agraris, lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat fundamental. Bukan hanya memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya, bahkan memiliki fungsi religi. Dan satu hal yang penting, lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang langka karena jumlahnya tidak bisa bertambah, kawan-kawan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius bagi kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi penyebab menyempitnya lahan pertanian hingga jumlah produktivitas pertanian yang juga turun. Dan pastinya kesejahteraan petani dan buruh tani menurun. Gara-gara alih fungsi lahan pertanian, akses penduduk pedesaan terhadap sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya, yaitu lahan pertanian itu sendiri, terputus. Konsekuensinya apa? Urbanisasi, migrasi penduduk dari desa ke kota tanpa jaminan pekerjaan dan akses pangan yang jelas itu terjadi. Karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta penegakan hukum tanpa tebang pilih itu menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita bangsa kita sejak didirikan. Sadumuk batuk senyari bumi. Dari warga Sumberjo kita belajar bahwa perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan dan mempertahankan meningkatkan kesejahteraan petani memiliki tantangan, ancaman, bahkan hambatan yang tidak kecil. Karena itu kita butuh supporting baik dari kawan-kawan kita yang ada di legislatif, dari kawan-kawan kita yang ada di eksekutif, ataupun dari yudikatif. Saya Riko Nurfiansa Ali, sampai jumpa pada forum dialog selanjutnya. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih Mas Chandra sudah hadir, Mas Hadi, salam saya sama kawan-kawan sahabat-sahabat PMI ya. Salam saya buat keluarga di rumah Mas Jaki, salam hormat saya sama Pak Kiai, sama Pak Haji semua, Pak RT semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.